Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal, prodi TPI semester 4. Saya akan menjelaskan paper saya tentang perkembangan perikanan tangkap di Pulau Bitung, Sulawesi Utara. Latar belakang: Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 6,4 juta ton per tahun, dengan produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun. Salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar adalah Sulawesi Utara. Luas wilayahnya sekitar 110.000 km kuadrat dengan panjang garis pantai 1.740 km dan memiliki potensi ikan 500.000 ton per tahun. Provinsi ini telah menjadikan hasil usaha perikanan dan kelautan sebagai salah satu produk unggulan untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan sumber sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan yang relatif, berarti usaha perikanan tangkap menjadi tumpuan dari sebagian besar komunitas nelayan yang menempati di wilayah pesisir Sulawesi Utara. Salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar adalah Sulawesi Utara. Pembangunan sumber sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan yang relatif, berarti usaha perikanan tangkap menjadi tumpuan dari sebagian besar komunitas nelayan yang menempati di wilayah pesisir Sulawesi Utara. Untuk perikanan tangkap ini dikembangkan dari usaha yang sifatnya tradisional menjadi usaha yang lebih profesional, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup nelayan serta memberi kontribusi yang signifikan dalam mengisi kas daerah. Tujuannya: 1. Mengidentifikasi perkembangan perikanan tangkap di Pulau Bitung, Sulawesi Utara. 2. Mengetahui hasil tangkap perikanan di Pulau Bitung, Sulawesi Utara. Produksi hasil tangkapan, yaitu menurut Leonardo et al. 2014, komoditas utama perikanan tangkap Pulau Bitung adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan layang. Komoditas yang menjadi andalan ekspor adalah ikan tuna, sedangkan menjadi pasokan untuk pasar lokal Pulau Bitung sebagai salah satu lokasi keluar masuknya komoditas perikanan di wilayah timur Indonesia dapat dilihat pada tabel 1. Produksi hasil tangkapan perikanan dari Pulau Bitung yang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat di tabel yang ada di paper saya ini. Selanjutnya, operasi Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung atau PPS Bitung. Kegiatan operasional PPS Bitung sebagian pelabuhan mencangkup pelaksanaan tugas produksi dan pemasaran hasil perikanan di Pulau Bitung, pengawasan pemanfaatan sumber daya dan pelestarian dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesebandaran di Pelabuhan Perikanan Wijayanto dan Kurohman 2018. Apabila dilihat dari volume ikan yang didaratkan, terjadi peningkatan hasil tangkapan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan jenis ikan yang tertangkap bertambah dan peningkatan frekuensi bongkar muat jenis kapal motor di atas 30 GT meningkat. Kegiatan operasional PPS Bitung dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bisa dilihat di tabel ini, memperhatikan bagaimana peningkatan di kegiatan operasional atau penurunannya. Selanjutnya, kegiatan operasional PPS Bitung tahun 2019-2020. Realisasi ekspor perikanan di Pulau Bitung dari tahun 2014 hingga tahun 2019 menunjukkan adanya fluktuasi volume dan nilai ekspor perikanan di Pulau Bitung. Jenis ikan yang umumnya diekspor dari PPS Pulau Bitung adalah tuna. Jalur ekspor ikan tuna dari Pulau Bitung yaitu melalui laut dan udara. Jika melalui laut, jalur ekspor menggunakan kapal ekspedisi langsung menuju negara tujuan ekspor. Sedangkan melalui udara menggunakan maskapai komersial dengan jalur Bitung, Manado, Jakarta, atau Bali, negara tujuan ekspor. Ada 3 jenis harga beli ikan tuna berdasarkan grade, namun harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar laut negeri. Selain
Prame Data 2017. Selain penentuan grade berdasarkan penilaian keadaan fisik daging yang terdapat pada dekat sirip dorsal atau sirip ekor ikan. Jalur distribusi ikan tuna sebelum diekspor di Pulau Bitung. Jalur distribusi ikan tuna sebelum diekspor di Pulau Bitung adalah melalui rantai dari jaringan pengumpulan kecil ke pengumpulan besar dengan ke UPI. Selanjutnya diekspor. Jalur distribusi ikan tuna sebelum diekspor di Pulau Bitung. Kendala yang dihadapi eksportir adalah jalur ekspor yang terlalu panjang, khususnya jika melalui jalur udara dan kota pengiriman yang terbatas. Selain itu, adanya aturan penggunaan styrofoam khusus oleh maskapai penerbangan komersil yang tidak bisa dipindahkan atau ditransportasikan. Eksportir tidak boleh mengirim barang ekspor dengan pindah maskapai apabila maskapai sebelumnya mengalami keterlambatan. Sebagian contoh, apabila dia dari Pulau Bitung menggunakan maskapai A menuju ke Bali. Investasi dan pengembangan industri pengelolaan ikan. Perusahaan unit pengelolaan ikan UPI yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap di Pulau Bitung terdata sebanyak 35 perusahaan UPI yang hampir seluruhnya adalah eksportir. Kendala untuk mengembangkan usaha pengelolaan ikan terkait dengan perikanan tangkap khususnya di dalam kawasan PPS Bitung adalah masalah pembebasan lahan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 62/Men/2011 tentang wilayah kerja dan wilayah pengoperasian PPS Bitung. Luas total wilayah kerja daratan dan perairan 19,6 hektar dan luas total wilayah pengoperasian mencapai 100,3 hektar. Hal ini menunjukkan dari segi kesendirian lahan ada prospek pengembangan usaha pengelolaan ikan terkait dengan perikanan tangkap. Kesimpulannya, dengan kedukungan berupa sarana dan prasarana pelabuhan dan perusahaan pengelola, maka sektor perikanan Pulau Bitung memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu sentra perikanan tangkap di Indonesia, khususnya bagian timur. Dalam memanfaatkan potensi tersebut dapat kendala dan hambalan yang tidak mudah, mulai dari sisi penangkapan, pengelolaan hingga SSI distribusi produk yang dihasilkan dapat mengakibatkan kurang optimal pemanfaatannya. Potensi tersebut revitalisasi PPS Bitung sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan potensi berupa peningkatan fasilitas bongkar muat serta pelayanan penyediaan fasilitas suplai kebutuhan operasional armada penangkapan dan pelayanan perbaikan alat tangkap. Oleh karena itu, perkembangan produksi perikanan tangkap di Pulau Bitung semakin meningkat. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.